Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita melalui video ini, pada saat ini kita akan membahas tentang bab yang membahas kewajiban kita terhadap diri sendiri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Tapi khusus untuk saat ini hanya akan membahas masalah kewajiban seorang muslim kepada dirinya sendiri. Anak-anak sekalian, kita punya kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Baik itu kewajiban yang berhubungan dengan badan kita, jasad kita, atau yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan, kita minum, itu berhubungan dengan badan. Haknya badan. Tidur, haknya badan. Istirahat, haknya badan. Nah, ini adalah kewajiban. Dan juga ada kewajiban terhadap diri kita sendiri, yaitu beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah. Ini merupakan kewajiban bahwa diri kita, siapapun seorang muslim, wajib beriman, wajib beribadah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 44 sampai 45, khususnya 44, ini membahas tentang kecaman Allah, murkahnya Allah, marahnya Allah kepada orang-orang Bani Israel yang hidup pada mulai dari zaman Nabi Ishaq nanti sampai Nabi Musa, itu bukan Bani Israel. Mereka ini ada beragama Yahudi, itu diturunkan Alkitab kepada mereka yang dari Allah, yang juga banyak perintahnya untuk mereka, yang kalau seandainya mereka mau melaksanakan, maka mereka akan menjadi orang yang baik. Tapi sayang, Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa mereka adalah orang yang sangat membangkang. Mereka disuruh sholat, tidak sholat, disuruh jangan gabungkan antara hak dengan batil, malah mereka melakukan hal yang batil, yang hak pada saat yang bersamaan. Mereka disuruh untuk bersyukur kepada Allah, tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, pada ayat yang ke-44, Allah mengecam salah satu sifat orang Yahudi ini. Apa itu? Kata Allah, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tanshawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun." Hei orang-orang Yahudi, ata'muruna an-nas, apakah kalian hanya mau menyuruh orang untuk melakukan kebaikan? Ata'muruna an-nasa bil birri, apakah kalian menyuruh orang berbuat baik? Wa tanshawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, kalian tidak mau melakukannya. Suruh orang untuk melakukan yang baik, dia sendiri tidak melakukannya. Ini ada kisah dalam ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam di Madinah, itu ada anak orang Yahudi masuk Islam. Anehnya, orang tuanya tidak marah dan kemudian nasihat, "Nak, kamu masuk Islam, ikuti Muhammad itu baik-baik, jangan keluar lagi dari Islam itu." Tapi dia sendiri tidak masuk agama Islam. Nah, ini yang dikecam oleh ayat ini. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tanshawna anfusakum. Apakah kamu hanya menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik, sementara kamu tidak melakukannya? Kamu lupakan diri kamu sendiri dan kamu tidak mau melakukannya. Ini adalah sifat yang tidak baik. Karena seharusnya kita punya kewajiban terhadap diri kita sendiri untuk melakukan hal yang baik. Baik itu baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, baik di hadapan Rasulullah SAW, tentunya sesuai dengan tuntunan Allah melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui agama Islam ini. Pertanyaan ini bukan betul-betul pertanyaan, tapi ini adalah hinaan. Ini seolah-olah kayak gini. Ada seorang ayah yang menyuruh anaknya sholat, disuruh anaknya puasa, disuruh anaknya untuk berzakat, disuruh anaknya berbuat baik dengan tetangga. Tapi dia sendiri tidak sholat, dia sendiri tidak puasa, dia sendiri tidak berzakat. Maka ada yang berkata dengan dia, apakah kamu nyuruh anakmu sholat padahal kamu tidak? Ini bukan pertanyaan, tapi ini adalah penghinaan. Maka ayat ini juga akan berkata bahwa
Orang yang hanya menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, maka ini adalah termasuk perbuatan yang hina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya. Pada surah As-Saff, Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu hanya tidak melakukan apa yang kenapa kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Dan sangat besar benci Allah kepada orang yang tidak mau melakukan apa yang dia suruh. Intinya ayat ini dalam konteks berbuat baik kepada kewajiban terhadap diri sendiri. Kita punya kewajiban untuk melakukan yang baik. Ibda' binafsih, mulai dari kita sendiri, dan kemudian baru kita menyuruh orang lain. Jangan suruh orang lain sementara kita tidak melakukan. A'agim, seorang penceramah keundang kita, ulama, itu selalu mengingatkan kita, ibda' binafsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, lakukan dari hal yang kecil-kecil, dan mulailah dari sekarang. Nah, yang dikecam, mereka punya ilmu. Orang-orang Yahudi ini, apa buktinya? Wa antum tatlunal kitab. Mereka tuh membaca kitab, tapi tahu dia mana yang benar, mana yang salah. Bahkan dia sudah menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi mereka diri sendiri tidak melakukannya. Sekali lagi, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ayat ini ditutup dengan kalimat, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa orang yang hanya menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya, itu orang yang tidak berpikir. Bahasa kitanya, orang yang tidak punya otak. Karena kalau orang berpikir, apabila dia menyuruh orang, dia pasti juga ikut melakukannya. Terutama melakukan perbuatan yang baik ini. Anak sekalian, ayat ini memberikan pelajaran banyak kepada kita. Di antaranya adalah kita punya kewajiban untuk melakukan perbuatan baik, dan baru kemudian kita menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan baik. Ibda' binafsi. Lalu pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang 45, Allah tahu persis dengan kita sebagai manusia. Kita ini kan makhluk yang lemah, banyak kekurangan, banyak tidak mampu melakukan. Kita perlu bantuan dari orang lain. Nah, kalau kita perlu bantuan dari orang, ada masalah keamanan terancam, kita minta bantuan ke polisi, datang ke polisi. Kita nggak punya uang, kita minta bantuan kepada orang tua, minta uang dengan orang tua. Kita punya keperluan dengan tetangga, kita minta dengan tetangga, minta tolong dengan tetangga. Kita bisa datang langsung minta tolong. Lah, lalu bagaimana kalau seandainya kita punya masalah yang pelik dalam hidup ini dan kita ingin minta tolong kepada Allah? Bagaimana caranya? Nah, ayat yang berikut ini memberikan pengajaran kepada kita. Hei manusia, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hei manusia, hei umat Islam, minta tolonglah kamu. Kalau minta tolong kepada Allah, bagaimana caranya? Bis-sabri was-shalah. Hendaklah kamu sabar dan kemudian kamu sholat. Jadi sholat itu adalah sarana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah, sekaligus minta pertolongan kepada Allah. Sabar, yaitu menerima dengan hati yang ikhlas keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin menurut otak kita tidak mengenakkan. Nah, sekarang di zaman corona ini kita disuruh sabar dengan keadaan ini. Mudah-mudahan kesabaran ini akan bisa membantu kita. Dan kita sholat. Nah, dalam sholat ini nanti, selesai sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi sholat itu tidak mudah. Sabar itu tidak mudah. Illa, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu yang sholat akan memberi bantuan pertolongan kepada orang yang bermasalah, itu hanyalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah orang yang sholat benar tata caranya, benar bacaannya, dan ketika dia sholat, dia betul-betul sadar bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apabila ada masalah, jangan langsung mengadu ke Facebook, mengadu ke IG. Apa salah saya? Kok diperlakukan seperti gini? Enggak. Al-Quran menuntun kita untuk minta tolong kepada Allah. Pertama, apabila ada yang tidak mengenakan, kita sabar, minta tolong kepada Allah, ya Allah bantu aku. Dan kemudian ketika laksanakan sholat, dan selesai sholat, kita
bermohon kepada Allah agar Allah membantu kita dalam menghadapi masalah kita. Inilah anak-anak sekalian, pada bab ini, kedua ayat ini memberi tuntunan kepada kita agar kita melakukan perbuatan baik, dan ini adalah kewajiban kita untuk melakukan baik kepada diri kita sendiri dan baru kemudian menyuruh orang lain. Dan Allah sangat tidak senang kepada orang yang hanya menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.